Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bukti-bukti historis nasab para Sayyid Ba'alawi, khususnya melalui jalur dokumen keilmuan seperti ijazah, rihlah, atsbat, dan karya sejarah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah melihat arah umum argumennya, sekarang kita akan baca teks ini dengan lebih dekat pelan-pelan, supaya terasa bagaimana struktur pembuktiannya dibangun. Teks dibuka dengan penyebutan seorang tokoh sumber. قال الفقيه العالم العلامة المؤرخ بدر الدين أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل في كتابه تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن. Artinya telah berkata al-faqih, al-alim, al-allamah, sekaligus sejarawan Badruddin Abu Abdullah al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatuz Zamani fi Tarikhi Sadatil Yaman. Perhatikan ya, penyebutan gelar-gelar ini bukan sekadar pujian pembuka. Ada fungsi ilmiahnya. Al-faqihu menunjukkan ia ahli fikih. Al-alimu menunjukkan keluasan ilmu secara umum. Al-allamatu memberi kesan bahwa ia bukan ulama biasa, tapi ulama besar yang menonjol ilmunya. Dan al-mu'arrikhu menegaskan bahwa ia punya kompetensi dalam bidang sejarah. Jadi ketika seseorang seperti ini berbicara tentang dokumen, tokoh, dan kronologi, maka perkataannya punya bobot. Al-Ahdal wafat tahun 855 Hijriah. Ia bukan saksi mata untuk semua peristiwa yang dibahas tentu saja, tapi ia cukup dekat dengan tradisi manuskrip dan transmisi sejarah Yaman untuk menjadi sumber penting. Jadi kesaksiannya berada di dalam rantai historiografi yang serius. Lalu kita masuk ke kutipan inti dari Al-Ahdal. Ra'aitu lil faqih Ali ibn Mas'ud as-Sibai والفقيه سليمان بن محمد بن الزبير بن أحمد الجيشي الشاوري إجازة من الشريف ابن جديد في صحيح مسلم. Aku melihat sebuah ijazah milik Al-Faqih Ali bin Mas'ud as-Sibai dan Al-Faqih Sulaiman bin Muhammad bin Az-Zubair bin Ahmad al-Jaishi Ash-Shawiri dari Ash-Sharif ibnu Jadid dalam Syahih Muslim. Nah, kata yang paling penting di sini adalah ra'aitu. Aku melihat, bukan aku mendengar. Bukan disebutkan kepadaku, tapi aku melihat langsung. Dalam kajian sejarah, ini sangat kuat, karena ada perbedaan besar antara laporan berbasis penglihatan terhadap dokumen dan laporan berbasis cerita turun-temurun. Kemudian istilah ijazah juga harus kita pahami dengan benar. Ijazah dalam tradisi Islam adalah izin atau otorisasi transmisi ilmu dari guru kepada murid. Kadang terkait pembacaan kitab, kadang periwayatan, kadang gabungan. Jadi bukan sekadar semacam surat rekomendasi umum. Ia masuk ke dalam struktur sanad. Dan karena ia berkaitan dengan sanad, identitas orang-orang yang terlibat biasanya dicatat dengan cukup teliti. Ungkapan fi sahihi muslimin menunjukkan bahwa ijazah itu terkait dengan kitab Syahih Muslim. Ini penting karena kitab hadis seperti Syahih Muslim bukan kitab pinggiran. Ia berada di pusat perhatian para ulama. Jadi dokumen yang menempel pada tradisi periwayatan Syahih Muslim memiliki nilai tersendiri. Lalu Al-Ahdal melanjutkan, وَقَالَ أشرك الحافظ علي السباعي الفقيه الجيشي في السماع عليه في شهر رجب سنة 600. Dan ia berkata, Al-Hafidh Ali As-Sibai mengikut sertakan Al-Faqih Al-Jaishi dalam sama'i kepadanya pada bulan Rajab tahun 606 Hijriah. Sekarang kita perlambat sedikit. Istilah Al-Hafidhu dalam tradisi hadis bukan sekadar orang yang hafal. Ia adalah gelar ilmiah bagi seorang yang punya kapasitas tinggi dalam bidang hadis. Jadi Ali As-Sibai tampak di sini bukan cuma penuntut ilmu biasa, tapi seseorang yang punya kedudukan dalam ilmu riwayat. Lalu istilah sama adalah istilah teknis. Maksudnya mendengar pembacaan kitab atau riwayat secara langsung dari guru atau di hadapannya dalam format yang diakui dalam periwayatan. Ini sangat penting dalam metodologi hadis. Jadi ketika dikatakan seseorang ikut dalam sama'i pada waktu tertentu, itu adalah data akademik, bukan sekadar catatan kehadiran. Kata asyraka berarti mengikut sertakan. Jadi seakan Ali As-Sibai menyertakan Al-Jaishi dalam satu majelis pendengaran terhadap guru tersebut. Ini menunjukkan adanya jejaring belajar yang hidup. Ilmu itu ditransmisikan dalam majelis, ada saksi waktu, ada guru, ada peserta, ada kitab, dan kadang ada catatan tertulis. Sangat terstruktur.
Penyebutan fi syahri Rajabin sanata sittin wa sittimi'atin juga tidak boleh dianggap sepele. Ketelitian tanggal seperti ini menjadi salah satu penopang kekuatan historiografi Islam. Jadi informasi itu ditambatkan pada waktu yang spesifik. Kemudian disebutkan lagi, waqala, kutibatil ijazatu bi khatti syarif ibn Jadidin fi daffati sahih Muslim. Dan ia berkata, ijazah itu ditulis dengan tulisan tangan Asy Syarif Ibnu Jadid pada sampul Syahih Muslim. Nah, ini makin kuat lagi. Frasa bi khatti berarti dengan tulisan tangannya. Jadi dokumen itu bukan sekadar disalin oleh orang lain tanpa identitas, tapi dinisbahkan langsung kepada tulisan tangan tokoh tersebut. Dalam filologi, paleografi, dan studi manuskrip, informasi seperti ini sangat bernilai. Kemudian fi dafati sahihi muslimin artinya pada bagian sampul atau lembar pelindung Syahih Muslim. Ini menunjukkan bagaimana manuskrip dalam tradisi Islam sering menjadi ruang hidup bagi transmisi ilmu. Di pinggir, di awal, di akhir, di sampul, kadang ada catatan ijazah, sama, kepemilikan, dan perpindahan kitab. Jadi fisik kitab itu sendiri menjadi saksi sejarah. Coba bayangkan, bukan hanya ada teks hadis di dalam kitab itu, tapi kitab itu sendiri juga menyimpan sejarah siapa yang mempelajarinya, siapa yang memberi izin, dan kapan proses itu terjadi. Indah sekali dan ilmiah sekali. Setelah itu penulis memberi kesimpulan, وَنُلَاحِظُ مِنَ الْإِجَازَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ أَنَّ الْفَقِيهَ عَلِيَّ بْنَ مَسْعُودٍ السِّبَاعِيِّ قرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم على الشريف ابن جديد في سنة 600. Dan kita memperhatikan dari dua ijazah sebelumnya bahwa Al-Faqih Ali bin Mas'ud As-Sibai membaca Syahih Al-Bukhari dan Syahih Muslim kepada Asy-Syarif Ibnu Jadid pada tahun 606 Hijriah. Di sini terlihat metode analisis penulis. Ia tidak hanya menyodorkan data mentah tapi menyusun inferensi. Dari dua ijazah tadi, ia menyimpulkan bahwa Ali As-Sibai telah membaca dua kitab paling otoritatif dalam hadis kepada Asy Syarif Ibnu Jadid. Ini penting karena memberi kita dua lapis informasi sekaligus. Pertama, Asy Syarif Ibnu Jadid berada dalam jejaring ulama hadis, bukan sekadar nama nasab. Kedua, ada hubungan akademik yang konkret antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi ketika nanti nasab disebut dalam konteks ijazah, kita paham bahwa itu lahir di lingkungan keilmuan yang serius. Kemudian Al-Ahdal berkata, كان الفقيه علي بن مسعود كثير الأسفار في الجبال والتهائم لقراءة الفقه والحديث. Al-Faqih Ali bin Mas'ud itu banyak melakukan perjalanan di pegunungan dan wilayah Tihamah untuk membaca fikih dan hadis. Kata Kathir al-Asfari memberi kita gambaran tipe ulama lama, ilmu dikejar dengan safar. Ini penting dalam tradisi Islam. Rihlah ilmiah bukan aksesori, tapi bagian dari pembentukan otoritas. Orang menempuh jarak untuk bertemu guru, mendengar riwayat langsung, dan mendapatkan sanad. Al-Jibali wa Tahaimi juga memberi nuansa geografis konkret. Pegunungan dan Tihamah itu dua medan yang berbeda. Tihamah dikenal sebagai dataran rendah pesisir yang panas. Jadi penyebutan ini menegaskan keluasan jangkauan perjalanan ilmiahnya. Coba bayangkan, orang ini tidak belajar di satu kota saja. Ia bergerak melintasi wilayah demi fikih dan hadis. Maka catatan atau rihlahnya memang layak dianggap penting. Lanjut. وقد كتب بخطه رحلته من سنة 85 و500 إلى سنة 28 و600 ولم يتمها. Dan ia telah menulis dengan tulisan tangannya sendiri rihlahnya dari tahun 589 Hijriah sampai tahun 628 Hijriah, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sekali lagi muncul frasa bi khattih. Ini mengingatkan kita bahwa manuskrip otograf, yaitu yang ditulis sendiri oleh pengarangnya, sangat berharga. Kalau benar rihlah ini ditulis oleh Ali As-Sibai sendiri, maka ia menjadi sumber primer yang amat penting. Istilah rihlatahu juga sangat menarik. Karya rihlah dalam tradisi Islam biasanya memuat perjalanan intelektual. Siapa guru yang ditemui, kitab apa yang dibaca, di mana, kapan, dan kadang dalam kondisi apa. Jadi rihlah bisa menjadi tambang informasi biografis dan sanad. Bahwa ia walam yutimmaha tidak menyelesaikannya, ini justru terasa sangat manusiawi. Dalam sejarah banyak karya yang tidak selesai.
Dan detail seperti ini biasanya menunjukkan bahwa penukil sedang jujur menyampaikan keadaan sumber, bukan sedang membangun narasi yang dibuat-buat. Kemudian, وعاش بعدها إلى سنة 46 و600 كما قدمنا تحقيقه. Ia hidup setelah itu sampai tahun 640 Hijriah, sebagaimana telah kami sampaikan hasil penelitiannya. Di sini ada kata kunci, tahqiqah. Artinya ini bukan sekadar dugaan tapi hasil penelitian dan verifikasi. Dalam tradisi tahqiq, seorang peneliti mengumpulkan naskah, membandingkan riwayat, melihat konteks, lalu menetapkan pendapat yang lebih kuat. Jadi penulis ingin menunjukkan bahwa tanggal wafat itu berdiri di atas kajian, bukan asal tebak. Setelah itu ada kritik terhadap sejarawan lain. وقد وهم الجندي في تاريخ وفاته ولم يسق رحلته كما ساقها السباعي. Al-Janadi telah keliru dalam penentuan tanggal wafatnya, dan ia tidak membawakan rihlahnya sebagaimana As-Sibai membawakannya. Ini pelajaran penting banget dalam membaca kitab sejarah. Ulama sendiri saling mengoreksi. Jadi jangan kita bayangkan semua sumber klasik itu otomatis bebas dari kekeliruan. Tidak, mereka dihormati, tapi tetap diuji. Kata wahima berarti keliru, salah sangka, atau terjadi kekeliruan. Jadi penulis tidak menuduh Al-Janadi dusta, tetapi mengatakan ia keliru. Ini adab ilmiah. Kritik tetap dilakukan, tapi dengan bahasa yang proporsional. Adapun walam yasuq rihlatahu kama saqaha Sibai, berarti Al-Janadi tidak menampilkan uraian rihlah itu sebagaimana sumber aslinya, atau sebagaimana As-Sibai menyusunnya. Ini mengisyaratkan perbedaan kualitas penukilan. Jadi penulis sedang memberitahu kita, hati-hati, sumber sekunder bisa meringkas atau mengubah susunan. Lalu dijelaskan, هذا وقد اختصر المؤرخ الأهدل تاريخ رحلة السباعي ونقل بعضا منه في كتابه تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن وقد سبقه إلى ذلك الجندي مع اختلافهم في النقل. Sejarawan Al-Ahdal telah meringkas sejarah Rihlah As-Sibai dan mengutip sebagian darinya dalam kitabnya Tuhfat Az-Zaman fi Tarikh Sadat Al-Yaman, dan Al-Janadi telah mendahuluinya dalam hal itu, meskipun keduanya berbeda dalam penukilan. Nah, di sini kita diajari membaca lapisan sumber. Ada Rihlah As-Sibai sebagai sumber yang lebih asli. Lalu ada Al-Janadi yang mengutipnya. Lalu ada Al-Ahdal yang juga mengutipnya. Dan antara para penukil ini ada ikhtilafihim fin naqli, perbedaan dalam penukilan. Ini sangat penting dalam sejarah teks. Jadi kalau ada beda redaksi atau detail, itu tidak otomatis berarti semuanya palsu. Bisa jadi itu hasil ringkasan, pilihan kutipan, atau perbedaan naskah yang dipakai. Karena itu, pendekatan ilmiah harus membandingkan semua varian yang ada. Sekarang kita masuk ke inti argumentasi nasab. وبالنسبة إلى الإجازة المتقدم ذكرها فيعد زمن الإجازة التي أجاز بها الحافظ الشريف ابن جديد للحافظ السباعي في سنة 600 تاريخا متقدما قيد فيه هذا النسب الشريف الحسيني. Terkait ijazah yang telah disebutkan, masa ijazah yang diberikan oleh Al-Hafiz Asy-Syarif Ibnu Jadid kepada Al-Hafiz As-Sibai pada tahun 606 Hijriah dianggap sebagai catatan sejarah awal yang di dalamnya nasab Husaini yang mulia ini telah dicatat. Di sini frasa quyida fihi penting. Secara harfiah, diikat atau dicatat. Dalam bahasa ulama, taqyid itu berarti pencatatan formal. Jadi penulis ingin mengatakan bahwa pada titik ini nasab tersebut sudah masuk ke bentuk dokumen tertulis yang bisa dirujuk. Kata Syariful Husainiyu menegaskan bahwa nasab yang dibicarakan adalah jalur keturunan Al-Husain radhiyallahu anhu. Jadi objek pembahasannya jelas. Lalu diperkuat lagi. وَشَهِدَ بِهِ وَرَوَاهُ الْمُحَدِّثُونَ الْمُحَقِّقُونَ الثقات بالرواية والإسناد في إجازاتهم ومروياتهم وفي كتب أثباتهم ورحلاتهم. Hal itu telah disaksikan dan diriwayatkan oleh para muhaddits, para peneliti yang terpercaya, melalui riwayat dan sanad, dalam ijazah-ijazah mereka, riwayat-riwayat mereka, kitab-kitab atsbat mereka, dan rihlah mereka. Perhatikan tumpukan istilah di sini. Al-muhaddithuna menunjukkan ahli hadis. Al-muhaqqiquna menunjukkan orang-orang yang teliti, yang memeriksa dan memastikan. Ats-thiqatu
Berarti orang-orang yang terpercaya. Penumpukan ini bukan mubazir. Ini membangun kesan bahwa yang menjadi saksi bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang dalam disiplin hadis memang diukur dengan kepercayaan dan ketelitian. Lalu sumbernya juga berlapis. Ada ijazatihim, ada marwiyatihim, ada athbatihim, dan ada rihlatihim. Istilah thabat atau athbat ini penting. Dalam tradisi keilmuan Islam, kitab sabat adalah daftar guru, sanad, kitab yang dipelajari, dan jalur periwayatan seseorang. Jadi kitab sabat itu seperti peta jaringan intelektual seorang ulama. Nah, kalau nasab tertentu muncul berulang dalam atsbat dan ijazah, maka itu punya nilai dokumenter yang cukup kuat. Berikutnya, وَذَكَرُوا فِيهَا عَمُودَ النَّسَبِ الشَّرِيفِ لِلْحَافِظِ الشَّرِيفِ عَلِيِّ بْنِ جَدِيدٍ الْحُسَيْنِيِّ مُتَّصِلًا بِجَدِّهِ الشَّرِيفِ أحمد بن عيسى المهاجر إلى حضرموت. Mereka menyebutkan di dalamnya amudan nasab yang mulia bagi Al-Hafiz Asy-Syarif Ali bin Jadid Al-Husaini, yang bersambung kepada leluhurnya, Asy-Syarif Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Hadramaut. Istilah amudan nasab sangat penting. Ini bukan sekadar nasab secara umum, tapi garis pokok nasab, kolom utama silsilah. Jadi yang dimaksud adalah urutan inti leluhur yang menjadi tulang punggung identitas genealogis seseorang. Tokoh Ahmad bin Isa Al-Muhajiri, jelas tokoh sentral dalam tradisi Ba'alawi. Gelar Al-Muhajiri ila Hadramaut menunjukkan peristiwa hijrahnya ke Hadramaut, yang dalam memori sejarah Ba'alawi menjadi titik penting penyebaran keluarga ini. Jadi ketika dokumen-dokumen tersebut menyambungkan Ali bin Jadid sampai kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir, penulis ingin menunjukkan bahwa jalur itu tercatat dalam lingkungan ilmu, bukan hanya dalam tradisi keluarga. Lalu disebutkan percabangan keturunannya, والذي تفرع من ذرية ولده الشريف عبد الله بن أحمد بن عيسى النقيب 3 قبائل حسينية وهم الأشراف آل بعلوي والأشراف آل جديد والأشراف آل بصري. Dari keturunan putra beliau yaitu Asy-Syarif Abdullah bin Ahmad bin Isa An-Naqib, bercabang 3 kabilah Husainiyah, Al-Ashiraf keluarga Ba'alawi, Al-Ashiraf keluarga Jadid, dan Al-Ashiraf keluarga Bashri. Kata tafarra'a berarti bercabang. Ini istilah genealogis yang sangat wajar. Dari satu akar muncul beberapa rumpun. Kemudian istilah thalathu qabailah Husainiyatin menunjukkan bahwa penulis sedang memetakan cabang-cabang besar dari satu jalur leluhur yang sama. Adapun gelar Naqibi pada Abdullah bin Ahmad bin Isa memberi kesan posisi sosial tertentu. Dalam sejarah Islam, An-Naqib sering terkait dengan pengawasan atau perwakilan urusan para asyraf. Jadi penyebutan gelar ini ikut mempertegas bobot tokoh tersebut. Poin yang ingin dibangun penulis adalah, jika satu cabang yaitu Ali bin Jadid, terdokumentasi terhubung ke Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan dari putra Ahmad bin Isa lahir cabang Ba'alawi, Jadid, dan Bashri, maka struktur besar nasab ini punya peta yang lebih luas dan saling terkait. Setelah itu penulis membuat catatan penting. ومع ذلك فإن تلك الشهادة والحجة بالنسبة الشريفة المتقدم ذكرها لا تعد هي الشهادة الأقدم. Meskipun demikian, kesaksian dan hujah tentang nasab mulia yang telah disebutkan tadi bukanlah kesaksian yang paling tua. Nah, ini justru menambah kekuatan argumen. Kenapa? Karena penulis tidak melebih-lebihkan bukti yang ada. Ia tidak mengatakan, lihat, ini bukti pertama dan satu-satunya. Tidak. Ia justru berkata, ini penting, tapi bukan yang paling awal. Secara ilmiah, ini lebih sehat. Kemudian beliau menjelaskan, فَقَدْ قُيِّدَ وَدُوِّنَ هَذَا النَّسَبُ الشَّرِيفُ فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ يَسْبِقُ سَنَةَ 600 في كتب الأسانيد والأثبات وأيضا في مكاتبات وأشعار الأدباء من أهل القرن الخامس والسادس الهجري وما قبله. Nasab mulia ini telah dicatat dan dibukukan pada masa yang lebih awal sebelum tahun 606 Hijriah dalam kitab-kitab sanad dan atsbat, dan juga dalam surat menyurat serta syair para sastrawan dari abad ke-5 dan ke-6 Hijriah bahkan sebelumnya. Perhatikan dua kata, quyida dan duwin. Ini penegasan ganda. Yang pertama menekankan pencatatan, yang kedua menekankan pembukuan. Jadi penulis ingin menghilangkan kesan bahwa nasab itu cuma beredar secara lisan. Menarik juga bahwa sumbernya bukan hanya kitab sanad, tapi juga mukatabat dan asy'ar.
surat menyurat dan syair. Dalam sejarah Arab Islam, syair bukan sekadar sastra untuk keindahan. Ia sering memuat identitas, peristiwa, pujian, sindiran, bahkan penegasan nasab. Tentu syair tidak berdiri sendiri, tapi kalau ia sejalan dengan sumber lain, nilainya sangat membantu. Jadi penulis sedang menunjukkan keberagaman ekosistem bukti. Ada bukti dari dunia sanad, ada bukti dari dunia sastra, ada bukti dari korespondensi. Ini penting banget. Lalu beliau menambahkan, وأيضا تداول هذا النسب الشريف البعلوي الحسيني ورواه رواة الحديث والفقه والسيرة في إجازاتهم المسندة. Nasab mulia Ba'alawi al-Husaini ini juga telah beredar dan diriwayatkan oleh para perawi hadis, fikih, dan sirah dalam ijazah-ijazah mereka yang bersanad. Kata tadawala menunjukkan bahwa nasab ini bukan informasi tersembunyi. Ia beredar, dikenal, ditransmisikan. Tapi tentu yang dimaksud bukan beredar secara liar, melainkan beredar di lingkungan ahli ilmu. Kemudian, penyebutan al-hadithi wal-fiqhi was-sirati sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa yang memelihara informasi itu tidak terbatas pada ahli nasab. Ada ahli hadis, ahli fikih, dan ahli sirah. Jadi ada lintas disiplin. Dalam bahasa sekarang, semacam cross-verification antar komunitas ilmiah. Contoh konkretnya disebut كإجازة الفقيه العلامة الشريف علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد المهاجر للفقيه يحيى بن عبد العظيم الحاتمي التريمي في الفقه وغيره من العلوم الشرعية. Seperti ijazah al-faqih al-allamah Asy-Syarif Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir kepada al-faqih Yahya bin Abdul Azim al-Hatimi at-Tarimi dalam bidang fikih dan selainnya dari ilmu-ilmu syari. Ini contoh yang sangat strategis. Tokoh pemberi ijazah wafat tahun 512 Hijriah. Artinya bukti ini lebih awal dari tahun 606 Hijriah yang tadi disebut. Jadi contoh ini dipakai untuk membuktikan bahwa dokumentasi nasab itu memang sudah lebih tua. Penyebutan nama secara berantai sampai ke Ahmad al-Muhajir juga menunjukkan bagaimana nasab itu hidup di dalam struktur ijazah. Jadi bukan nasab yang dibikin belakangan lalu ditempel ke tokoh, tapi nasab itu hadir di dalam dokumen transmisi ilmu. Penerimanya adalah Yahya bin Abdul Azim al-Hatimi at-Tarimi. Nisbah at-Tarimi menunjukkan kaitannya dengan Tarim, kota yang sangat penting dalam sejarah keilmuan Hadramaut. Jadi lagi-lagi, konteksnya adalah jejaring ilmu, bukan sekadar silsilah keluarga yang berdiri sendiri. Kalau kita rangkum bagian ini secara natural, ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipegang. Pertama, penulis sedang menunjukkan bahwa data nasab Ba'alawi dibangun lewat mekanisme dokumentasi ilmiah, terutama ijazah dan sanad. Kedua, tokoh-tokoh yang disebut bukan hanya pemilik nasab, tapi juga aktor dalam jaringan ilmu hadis dan fikih. Ketiga, ada sumber primer, ada sumber ringkasan, dan ada kritik antar sejarawan yang menunjukkan bahwa tradisi ini hidup secara ilmiah. Keempat, bukti tentang nasab itu tidak berhenti pada satu dokumen abad ke-6, tapi ditarik lebih awal lagi melalui atsbat, surat, dan syair. Dan kelima, rujukan modern melalui tahqiq membantu kita membaca semua ini dengan lebih tertib. Kalau nanti pembahasan diteruskan, sangat mungkin kita akan menemukan contoh-contoh dokumen lain yang lebih spesifik, dan disitulah kita bisa semakin melihat apakah pola pembuktiannya konsisten dan saling menguatkan. Insya Allah, kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Wallahu a'lam bisyawab.